Nggak lama dari situ, mungkin jalan baru sekitar 10 sampai 15 menit bang. Saya tuh keserang ngantuk yang bener-bener sampai bikin nggak kuat mata melek gitu. Tahu-tahu ada ini, ada suara lagi, ketawa dia dari kanan, kayak diketawain gitu. Gitu. Terus hilang suaranya. Ada sosok kakek-kakek bawa cangkul sama pakai capil, tau kan? Topi sawah. Topi sawah. Berdiri dong. Masalahnya, saya sampai ngelihat 2 kali. Kan saya pas awal cuma refleks doang. Saya lihat lagi, masih ada, tapi makin jelas. Orang ini masuk, jalannya begitu. Kan agak pincang kan? Beneran orang masuk, terus nepuk pundak saya, bilang, wes gak popo, awakmu wes mari, sesuk kowe iso mulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Lautan Mistis bersama saya Ahmad Purna. Baik teman-teman, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya dalam perjalanan libur semester kuliah dari Jogja ke Ngawi. Nah, langsung saja kita sapa untuk narasumber kita kali ini. Halo Bang, selamat datang di Lautan Mistis. Selamat. Bang Fikron ya? Iya, gitu. Bang Purna. Nah, Bang, boleh dibantu cerita nggak sih bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Spill dikit aja. Oh, jadi sih ini cerita akan lumayan panjang sih, Bang. Oke. Karena runtutannya saya nanti dari Jogja ke Ngawi itu banyak kejadian yang bisa dibilang nggak masuk akal. Oke. Bahkan ada gangguan-gangguan juga yang gila banget lah pokoknya. Terus nanti dilanjut juga tuh, saya sempat dari kejadian itu saya nanti sakit sampai masuk klinik, itu juga ada kejadian. Sampai dari setelah itu sembuh pun nanti berangkat lagi ke Jogjanya juga ada kejadian. Luar biasa. Oke, baik Bang. Kita stop dulu atau kita tunda dulu ceritanya sebentar. Nah, untuk teman-teman sebelum lanjut lagi ke ceritanya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh dibantu subscribe, like, komen, serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan video terbaru dari channel Lautan Mistis. Nah, untuk teman-teman juga yang ingin menjadi seorang narasumber seperti Bang Fikron, bisa langsung hubungi kami via DM lautan.mistis atau bisa hubungi kami langsung di kontak WhatsApp yang sudah kami lampirkan di kolom deskripsi. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung kita dengarkan ceritanya. Pasang headsetnya, seduh kopinya, markideng. Mari kita dengar ceritanya. Oke, Bang Fikron, gimana ceritanya Bang untuk hal itu bisa terjadi? Iya, jadi mungkin saya akan cerita background dari dulu ya Bang ya. Oke. Saya kan kuliah di Yogyakarta ya Bang. Itu udah masuk semester 4 lah, jadi udah 2 tahunan saya di sana. Nah, ini kejadian terjadi di bulan Maret atau nggak salah April sih Bang. Nah, tahun 2015. Nah, jadi ini tuh sebenarnya udah masuk libur semester Bang. Nah, libur semester tuh kan paling lama palingnya sebulan ya? Iya, betul. Sebulanan lah ya. Sebulan. Nah, saya seminggu itu masih di Jogja Bang. Ngurusin UKM lah, ngurusin kegiatan organisasi lah. Gitu. Nah, di situ mulailah kena tegur sama orang tua sih Bang. Telepon marah-marah intinya. Kamu tuh nggak mau pulang apa gimana sih? Kok betah banget di Jogja? Nggak usah pulang aja sekalian kalau emang ini gitu. Udah kena omel lah Bang. Nah, dari situ putusinlah pulang Bang nih Bang. Nah, pulangnya saya juga sebenarnya agak ini sih Bang. Agak unik sih. Jadi saya tuh kalau pulang ke Ngawi
itu tuh kalau nggak pagi sekalian ya sore ke malam sekalian bang. Oke. Karena kalau siang nih biasanya saya ngindarin panas nih. Panas. Atau betul. enggak ya karena di sana polisinya agak lumayan nakal juga sih bang. Suka tahu-tahu nyegat aja gitu. Itu makanya saya ngindarin itu gitu. Contohnya. Nah jarak tempuh Jogja ke Ngawi itu dengan motor normal ya bang ya. Itu 4 jam bang. 4 jam. Nah motor saya itu motor Supra X 2001 bang. Oke. Yang kecepatan aja nggak nyampe 70 gitu. 70 km gitu. Nggak nyampe. Antik gitu. lah ya. Masih antik lah. Oke. Di tahun 2015 kan udah ada motor oke ya. Iya. Tapi saya ya adanya motor itu. Siap. Nah saya prepare itu kalau nggak salah dari pagi nih bang. Pagi saya ganti oli, servis motor. Oke. Kalau nggak ada ganti, soalnya nggak kuat bang. Iya. Terus dari situ udah isi bensin full nih bang, nih full tank nih. Full tank, terus balik lagi saya beres-beres yang mau saya bawa nih bang. Udah setengah jam tuh saya beres-beres, saya kunci kontrakan, terus saya prepare juga nih. Saya taruh tas semua barang-barang saya selama untuk kebutuhan pulang nih. Itu terus saya ikat bang di jok belakang si tasnya saya ini. Jadi saya nggak ada beban gitu, bener-bener badan aja, badan barang aja. Taruh di belakang gitu. Udah itu doang bang. Nah dari situ sekitar 3:30 atau jam 4 tuh bang, saya berangkat bang dari Giwangan, dekat terminal Giwangan sana kontrakan saya bang. Nah di situ sebenarnya enak sih bang, karena jalurnya itu langsung masuk ini loh, bypass ring road itu loh bang, jalur bus. Nah, jadi ada kali sejam itu sampai Prambanan tuh udah lancar aja ngikut jalur itu. Ngintilin bus ini gitu kan, adalah bus E sama bus M sama SK itu tuh. Nah ada bus provinsi bang. Berarti start jam berangkat jam 4-an. Jam 4. Kita jam 4-an. Sejam lah di ini di jalan tuh sampai Prambanan tuh sejaman lah bang. Sampai di situ masih nggak ada masalah nih bang, aman. Sampai Klaten aman nih bang. Nah sampai di titik saya nyampe di Solo bang. Nah di Solo ini itu tuh mohon maaf nih bang ya, bukan ya mendiskriminasikan si daerah Solo, bukan. Tapi seumur saya jalan pulang ke Solo tuh selalu nggak pernah nemu jalan yang sama, karena dia tuh one way bang, satu arah. Paling gampang itu saya cuma nemu alternatif jalan yang paling enak itu lewat jalur bus tadi bang. Jadi saya akhirnya ngekor bus itu ya. Ngekor bus sampai di singkat cerita saya sampai di terminal Tirtonadi Solo. Berhentilah tuh di samping terminal ada lampu merah ya. Sampai di situ saya itu ini bang udah ngedenger azan maghrib berkumandang. Ada azan ya. Terbesitlah saya bang. Ini saya mau lanjut langsung aja atau belok dulu nih nyari musola atau masjid sholat dulu. Nah, mikir, udah lampu udah mau hijau nih bang. Kan udah hijau, tank harus jalan dong, ya kan? Ya udah deh, ini aja deh, saya jamak aja deh. Kan bisa nih kan, musafir nih ya. Lanjut nih bang, lanjut. Dari situ jalurnya itu ketemunya bang ya, kiri kanan tuh ya jalur umum, jalur utama, jalan raya utama gitu. Ya kiri kanan ya pemukiman lah, terus ada nanti ketemu stadion lah, rumah sakit, tempat kremasi, terus nanti ada juga tuh jalan layang yang baru dibangun nih bang nih, yang arah ke Wonogiri sampai sana lah, kalau nggak salah dari sana. Terus nanti ketemu kebun binatang juga, sama jembatan Bengawan Solo deh bang. Barulah ketemu nanti jalur yang arah ke Ngawinya bang. Tapi bang, yang saya laju nih bang, dari setelah bus tadi bang, itu saya masuk lorong bang. Nggak tahu gimana ceritanya ada lorong. Lorong yang kayak, tau gak sih jalur yang atasnya tuh kayak kereta. Ya, jadi kayak gitu, lorong gitu kan. Atau masuk situ nih bang, masuk situ, terus loh kok
kayak ada kepulan asap gitu loh bang. Oh. Tapi baunya kayak memang kayak pohon-pohon kebakar gitu loh. Asap-asap pohon, asap-asap kayu yang kebakar gitu loh. Rasanya kayak gitu, dan itu agak nyegerak banget, nggak enak, sesek jadinya gitu. Nyetir, terus saya sempet nyeletuk kayak gini bang, wah keblasok iki, wah nyasar nih. Oh iya. Ya kan, mau muter balik tapi nanggung bang, ya nggak. Nah saya tuh anti banget berhenti kan sebenarnya. Kalau udah nyetir tuh nggak mau berhenti, apalagi motor begini. Lanjut aja nih, lanjut lempeng nih bang. Kok makin dalam, makin ke dalam, ini kabutnya aneh. Kabutnya nggak ke jalan, tapi cuma ada di pinggiran ini sabana ini nih, hutan-hutan ini, alas-alas yang ini. Terus yang saya temuin itu cuma kabut sama asap yang bikin nyegerak tadi, sama kayak ada pohon tumbang tapi kebakar, terus ada pohon juga yang kebakar, bekas kebakar gitu loh. Jadi kayak bener-bener hutan yang habis kebakar. Gimana dengan pengendara lain? Nah, anehnya di situ bang, sama sekali nggak ada yang lewat. Padahal saya nungguin juga. Jadi gini, dari setelah masuk tadi ya bang ya, kan saya nggak mau putar balik, mau lanjut. Iya. Nah agak saya pelanin tuh. Sambil nunggu. Ya ada yang lewat gitu kan. Tapi nggak ada yang lewat. Dari depan juga nggak ada, dari belakang juga nggak ada. Akhirnya saya agak mempercepat laju ya. Sampai akhirnya entah gimana ceritanya, di depan ada kayak sorotan lampu jalan. Temulah itu ya, wah langsung saya gas nih bang, menuju ke titik cahaya tadi ya, cahaya lampu tadi. Iya. Dek, abang boleh percaya apa enggak? Tahu-tahu saya ada di pertigaan lampu merah di daerah Karanganyar. Taunya dari mana? Ada PT Sido muncul, PT Jamu di sebelah kiri, bang. Deket. Dan itu adanya di Karanganyar. Tahu nggak bang? Karanganyar sama daerah Solo itu harusnya ya saya ceritain tadi, ngelewatin itu dulu, bahkan harus ngelewatin jembatan Bengawan Solo tadi kan. Nanti adalah kayak semacam area kawasan-kawasan ini, kiri kanan pabrikan-pabrikan gitu, barulah ketemu ini, ketemu Karanganyar ini. Karanganyar. Gimana ceritanya sejauh itu saya bisa jalan bang? Syok ya? Betul. Nah, udah dari situ lampu merahnya jadi lampu hijau kan, udah nggak bisa pikir lama kan, jadi harus jalan lagi kan. Ya udah nggak ada waktu. Kenapa kok bisa lagi? Lanjut aja. Akhirnya lanjut nih bang nih, menuju ke arah ini Karanganyar Solo Sragen jalannya. Jalan Solo ke Sragen. Jadi saya menuju ke Sragen nih bang nih. Nggak lama dari situ, mungkin jalan baru sekitar 10-15 menit bang. Saya tuh keserang ngantuk yang bener-bener sampai bikin nggak kuat mata melek gitu loh. Nguap lu gitu terus mata tuh udah nggak kuat melek rasanya. Sampai akhirnya saya di titik dimana bener-bener udah tidur di jalan. Yang anehnya itu bener-bener udah hilang, udah rasanya tuh udah begini aja, udah gelap gitu kan rasanya. Yang terjadi kan harusnya saya oleng jatuh ya. Tapi saya bangun gara-gara ada yang ngelaksan saya dari depan. Tin gitu kan. Udah saya ngedadak ngerem ya bang. Ngerem, pas saya ngerem jalan jadi licin. Otomatis saya nyari ini ya, apa namanya? Nyari keseimbangan ya, biar jatuh gitu kan. Seset gitu kan. Udah bisa berhenti. Orangnya marah-marah karena dia bawa anak kan di depan. Kayak gini marahnya. Dan cuk, kowe nek ngantuk melipir kono ning SPBU. Apa ngantuk nyetir kan, gituin lah pokoknya. Ngantuk nyetir. Kalau ngantuk udah melipir aja di SPBU, jangan nyetir gitu kan. Digituin Bang. Udah tuh. Dia sepurane Pak, sepurane gitu kan. Ya, terus dikatain terus dia pergilah. Dari situ yang aneh satu, tahu nggak, jarak dari yang tadi saya tidur tadi kan belum jauh, masih dari Karanganyar ya. Tahu-tahu di mana? Mana tuh? Saya udah mau sampai Sragen. Berarti
Naik motor sambil tidur dengan jarak yang begitu? Jauh banget itu. Jauh ya? Mungkin ada 10-15 kilo lebih kali mungkin. Mungkin ya, lebih. Karena udah mau nyampe Sragen. Patokannya karena setelah itu kan ada ketemu SPBU. Nah, SPBU itu tuh dikit lagi udah nyampe ini Sragen. Oke. Nah, dan yang lebih aneh lagi, Bang. Tadi kan kering ya. Jalannya tahu-tahu licin, badan saya, baju saya udah basah. Kok bisa saya nggak sadar kena hujan kayak gitu? Iya dong. Abang gini deh. Abang sengantuk-ngantuknya mau nyetir. Kalau kena hujan pasti bangun juga. Bangun sih, kena hujan dikit aja. Berasa lah. Gitu. Ini enggak. Sampai basah kuyup. Balik lagi nih Bang. Saya kan nggak ada prepare buat bawa mantel karena nggak kepikiran bakal hujan. Betul. Iya. Udah. Akhirnya melipir dulu Bang untuk SPBU Bang. Istirahat dulu sambil mikir bentar gitu. Sambil ngeringin baju karena kan nggak mungkin dong kalau saya mau lanjutin dengan baju basah kayak gitu malah takutnya makin sakit gitu. Iya. Udah agak kering nih ya masih lepek-lepek gimana saya nerusin Bang. Lanjut lagi nih Bang. Saya lanjut masuklah ke area Sragen Bang. Nah di Sragen ini sebenarnya ada dua jalur Bang. Jalur alternatif sama jalur kota. Kalau jalur alternatif itu biasanya emang dipakai buat bus sama orang-orang mudik. Memang jalurnya itu lempeng, enak. Tapi muter. Dan lumayan jauh. Dan pemukimannya itu agak jaraknya itu agak jauh. Jadi sawah nih. Kebanyakan sawah, baru ketemu pemukiman, nanti sawah lagi. Jadi bisa dirasain. Jadi kayak bakal sepi gitu kan. Apalagi kejadian begitu tadi udah 2 kali ya. Posisinya malam juga ya Bang. Iya, udah mulai malam kan. Ya udah, saya mutusin buat lewat kota aja. Nyari keramaian. Dan dari tadi begitu mulu ya. Iya. Nah, akhirnya nyari keramaian nih Bang. Sampai di titik udah seneng nih gua ketemu alun-alun lah, pasar gitu kan rame ya. Sampai di titik ketemulah welcome Jawa Timur. Nah, selamat datang Jawa Timur itu sama selamat datang Kabupaten Ngawi. Udah seneng Bang nih, wah udah deket nih, nyampe nih, gitu kan. Ketemu Gontor Putri, lanjut lagi nih Bang nih. Ketemulah timbangan Bang, timbangan yang memang buat truk-truk kalau mau ke beda provinsi kan biasanya ditimbang dulu. Nah itu masih aktif. Saya nggak tahu sih sekarang masih aktif apa enggak. Tuh tandanya di situ. Nah dari situ tuh nggak jauh dari situ ada rest area atau mungkin tempat makan yang udah nggak kepake Bang, udah terbengkalai. Di situ di dalamnya itu ada beberapa gazebo yang buat duduk-dudukan itu loh. Nah, ciri khasnya di situ tuh kan sebelah kanan ya. Di situ tuh ada karakter reok tuh Bang di gaburannya. Ada reok lah, caro lah, gitu. Ada banyak karakter di situ ya. Di atasnya itu. Itu ciri khasnya. Ya udah. Oh, berarti ini udah masuk inilah gitu. Sampai akhirnya saya sempet refleks di deket gazebo yang paling ujung tuh Bang. Saya lihat kok ada orang duduk di situ malam-malam. Ngapain? Aneh ya? Nah, saya coba lanjutin lagi, nyoba nggak gubris awalnya. Lah, kan mikir nggak mungkin dong, masa ada orang, gitu kan? Itu kan tempatnya udah nggak kepake, gitu. Saya coba tengok lagi Bang, nggak ada. Lah tadi apa? Iya dong. Ya, akhirnya saya gas Bang, karena ada kejadian itu, saya gas nih, kencang. Nah, saya lupa Bang. Dari setelah itu, saya itu masuk alas mantingan. Hutan mantingan. Oh, hutan tuh, alas mantingan hutan. Terus? Nah, di sini mulai ada gangguan-gangguan Bang. Awalnya, saya nyium bau wangi. Wangi yang saya nggak bisa nyiriin itu wangi apa. Karena baru itu saya nyium wangi itu. Kayak apa ya, saut-sautan wanginya. Awalnya tuh kayak deket banget wanginya tuh, terus tahu-tahu jauh gitu. Gak lama dari situ ada suara cekikikan Bang.
deket banget di sebelah kanan kuping saya. Wow, gitu. Udah tuh. Nah, dari situ nggak lama muncul lagi suaranya dari kiri, tapi jauh. Udah tuh bang. Karena ada kejadian itu, otomatis saya ngegas ya. Karena panik ya. Takut dong. Oh iya, panik. Saya ngegas nih bang. Ngegas sampai pol nih bang nih. Udah tuh, tahu kan meterannya kan? Udah di 70 tuh bang. Iya. Motor yang harusnya tuh kan ngebut ya kalau udah di segitu ya. Udah. Motor tuh tahu-tahu kayak ndet gitu. Kayak nggak ada tenaganya bang. Terus rasanya itu kayak di belakang tuh kayak ada beban. Kayak gimana ya? Berat gitu. Berat gitu. Saya sih ngebayanginnya kayak gini bang. Kan saya orang kampung ya. Saya tuh kayak ngebawa gabah berapa tumpuk gitu. Dan tapi rasanya lebih berat dari itu. Karena motor sampai nyendet kan. Ngedennya tuh kayak kalau ada kita bawa gabah begitu kan masih ada bisa ini walaupun ngeden kan. Ngegas lah ya. Masih bisa jalan gitu. Ini enggak kayak gitu. Udah tong. Gara-gara ada suara-suara tadi, saya coba refleks ngelihat ke spion. Ya. Pas saya lihat di spion, tuh nggak ada apa-apa. Saya penasaran ada apa sih di belakangnya. Iya, oke. Apa sih ini gitu. Pas saya lihat di spion nggak ada apa-apa. Ya udah dong, saya nyoba ngegas lagi sambil saya marahin nih motor kan, mau marahin siapa? Kan? Saya marahin motor. Weh, jangan rusak sekarang dong, jangan mogok sekarang. Ini di tengah hutan nih, gitu kan. Dengan panik. Iya, dengan panik gitu kan. Saya coba gas masih nggak bisa, sampai akhirnya saya dikagetkan di titik di mana bahu saya ada yang nyengkrem. Gini. Wow. Nah, otomatis saya refleks dong bang ya, ngelihat siapa sih yang nyengkrem gitu kan. Itu mukanya hancur bang, udah hitam gitu, matanya udah putih semua gitu, terus di pipinya itu udah kayak keluar belatung gitu, rambutnya ikal, terus bajunya itu lusuh gimana gitu loh, pokoknya kayak dress tapi lusuh banget gitu. Itu nyengkrem gini kan. Ya udah makin panik dong bang, ada begituan. Ya dong. Gokil. Terus. Nah akhirnya udah saya nyoba gas lagi, gas masih nggak bisa. Terus saya coba lihat dari spion. Di spion nggak ada. Tapi pas saya tengok masih ada. Udah tuh saya ngegas nggak bisa. Sampai tahu-tahu di sebelah kiri itu ada lapangan bang. Nah karena ada lapangan, saya refleks mau belok ke situ, ke lapangan itu. Pas saya mau belok, tahu-tahu motor lompat bang. Kayak beban yang tadi ditahan hilang gitu loh. Hilang ya. Terus tahu-tahu ya udah, karena udah kayak orang mau ini jumping ya gitu, nyari keseimbangan, turun lagi, saya rem kan, dan berhenti sebentar, terus saya cek, udah hilang kan, nggak ada. Tadi apa gitu kan. Terus saya lanjutin lagi. Nah karena nggak jauh dari lapangan itu tuh nanti ketemu SPBU bang sebelah kanan. Nah disitulah saya langsung ngegas lah. Nyampe ke SPBU ngelosor saya. Bengong ngelosor. Masalahnya gini bang, satu, saya tahu-tahu nyampe pemukiman yang mana saya nggak ngelewatin spot-spot yang harusnya saya lewatin. Karena kalau dari hutan itu bang, saya tuh harusnya kalau mau ke pemukiman tadi bang, itu tuh saya harusnya ngelewatin pos polisi. Terus baru dari setelah pos polisi nanti ada ketemu jembatan bang. Baru ada pemukiman ini. Tapi nggak ada. Nggak ngelewatin itu sama sekali. Wow. Gimana nggak shock bang begitu bang? Udah tuh. Dari situ saya masih shock kan, masih shock begitu. Saya nyoba nguatin diri bang. Oh dikit lagi nih, tahu-tahu udah saya ngelihat jam kan udah 8:30 lah masalah. Ya. Udah tuh saya nyoba nguatin diri berangkat lagi nih. Udah mau nyampe, masa sih nanggung mau tidur di SPBU nggak mungkin dong. Benar. Saya lanjutin lagi tuh bang. Nah ketemulah nanti subterminal Gendingan namanya bang. Nah di sini saya itu ada 2 pilihan opsi lagi bang. Ada 2 jalan lagi. 2 jalur lagi. Oke. Kalau saya lurus,
itu saya akan ketemu lagi namanya hutan Mantingan ini. Oh. Nyambung sampai nanti ketemu Monumen Suryo, barulah tuh saya nanti ketemu terminal lagi, baru saya belok. Harusnya ke situ jalurnya. Oke. Tapi karena udah ada kejadian itu, saya udah mulai takut kan. Lewat hutan ya. Terus? Akhirnya saya milih opsi di mana saya harus belok kanan aja. Saya pilih ambil kanan, Bang. Apa tuh? Jalan apa namanya? Ke Walikukun, Bang. Walikukun. Nanti ada ketemu stasiun Walikukun sama pasar Walikukun. Ke kanan nih. Udah. Daripada saya ketemu hutan lagi sepi, lebih baik saya belok nih kanan. Ketemu keramaian, gitu kan. Agar ngademin diri lah. Benar. Ya kan? Daripada kejadian-kejadian aneh lagi. Udah tuh, Bang, saya gas lagi. Ambil kanan. Udah, bener kan. Ketemu pasar, ketemu stasiun. Lega lah rasanya gitu kan. Mau berhenti tapi nanggung. Saya lanjut lagi ya. Lanjut lagi sampai akhirnya masuk ke pemukiman nih, Bang. Di pemukiman aman nih, Bang. Gak ada masalah sama apa-apa. Tapi saya lupa nih, Bang. Iya memang kalau saya belok aman. Tapi setelah pemukiman itu isinya tuh sawah, Bang. Sawah dan jauh banget, ketemu pemukiman lagi tuh jauh. Jadi sebenarnya pilihannya sama-sama aja dong. Sama aja. Cuma bedanya ini tadinya satunya hutan, satunya sawah. Bener. Gitu. Ya udah, mau nggak mau, ya kan, suka nggak suka, ya udah lanjut lagi kan. Lanjut lagi. Ketemu nih, Bang, nih dari pemukiman tadi Lempeng ketemu jalur di mana jalurnya itu belokannya tajam banget, Bang. Jadi lurus langsung patah jembatan. Nah, di sini udah tuh mau kayak apa ya? Mau kenceng gitu niatnya. Mau kenceng kayak belok kayak GP gitulah. Itu kan ya. Nah, di situ tahu-tahu ada ini, Bang. Ada suara lagi. Ketawa dia. Dari kanan. Kayak diketawain gitu. Gitu. Terus hilang suaranya. Diganti jadi nangis, Bang. Sebelah kiri nangis. Gitu. Udah makin hampir jatuh gara-gara itu tadi suara ya. Iya. Tapi masih bisa aman sih karena nggak begitu miring banget. Motor juga nggak se-oke inilah. Bisa. Pas ngelewatin jembatan suaranya hilang. Udah nggak ada tuh suaranya. Lempeng lagi, Bang. Lanjut lagi aman. Terus saya itu sebenarnya karena agak takut dari kejadian tadi, itu tuh nungguin motor lewat atau enggak pick up lewat. Entah itu dari depan atau dari belakang. Biar ada temennya gitu loh. Bener, nyari barengan lah ya. Nyari barengan. Karena gimana ya, ini tuh jalur yang memang enggak ada penerangan gitu. Karena memang sawah. Jalur sawah, iya. Dia bisa dibilang ya. Bukan jalan umum, bukan jalan utama lagi, alternatif doang. Ya paling ada lah kalau orang yang ini gilir air. Kan sawah perlu kalau malam kan biasanya gilir air ya. Ada 1-2 yang parkirin gitu. Jadi agak ya mengobati gitu. Oh, ada orang lah, aman deh. Masih berani lagi gitu. Kalau nggak ada baru mikir gitu loh, Bang. Nah, sampai akhirnya ada tuh, Bang. Shogun warna biru lewat. Salip saya dari belakang. Set. Agak kenceng. Wah. Saya langsung refleks, alhamdulillah ada temennya. Saya ikutin tuh si Shogun, Bang. Dari belakang ngintil, ngekor tuh, Bang. Ngekor terus. Tapi agak dikasih jarak. Nah, maksudnya biar nggak dikira begal juga gitu kan. Takutnya kok ini orang ngintil sih gitu. Saya sih masih ingat dia itu masih tahu nggak sih pakai modelan bajunya tuh baju yang warna hijau-hijau tua gitu. Terus kayak modelan sarung doang gitu. Ya, pakainya modelnya begitu bajunya. Baju orang-orang kampung lah gimana sih? Yang sarung di ini doang gitu. Ya gitu. Saya ngintilin tuh, Bang. Ngintilin sampai ketemu pertigaan. Pas di pertigaan motor Shogunnya hilang. Duh. Padahal jaraknya nggak jauh kan? Nggak jauh. Ya bener dikasih jarak. Tapi kan kalau dia belok pasti kelihatan. Kelihatan dong. Si lampu belakangnya kelihatan. Kenapa saya bilang hilang, Bang? Karena bener-bener tahu-tahu nggak ada. Saya sampai berhenti loh. Berhenti nengok kiri.
Nah iya, kiri? Barangkali berhenti dia kan, mungkin orang beneran gilir di situ gitu kan. Nggak ada. Saya lihat kanan, nggak ada juga, bener-bener hilang. Udah bang, wah kejadian lagi nih gitu. Udah tuh, saya mikir nih, kalau saya berhenti ya nanggung nih gitu kan. Udah saya ambil kanan, memang jalurnya saya ke ambil kanan. Ambil kanan, masuk ke pemukiman bang. Niat saya tuh mau ngaso ke warung. Ada warung langganan memang di situ. Nah saat itu lagi rame maling bang, memang bang di kampung sini, kampung itu. Pos ronda biasanya rame bang. Tahu nggak pos ronda lampunya lampu lagi, TV-nya doang yang nyala. Orangnya nggak ada sama sekali. Udah maksud saya tuh barangkali bisa melipir dulu gitu kan. Ya nggak apa-apa ya, walaupun beda kampung tapi seenggaknya adalah temen yang di situ gitu. Udah ada orang, lempeng lagi niatnya saya, terus mau ke warung juga tadi yang saya bilang bang, warung langganan. Pas saya nyampe warungnya juga tutup. Ya otomatis ya udah deh, kemana nanggung juga gitu kan. Bener. Udah lempeng aja deh, lempeng lagi bang. Dari pemukiman ini ketemu sawah lagi bang, tapi saya lupa bang, setelah sawah ini tuh ada kuburan di tengah sawah. Nambah lagi dong. Iya. Nah di sini mulai ada banyak kejadian anehnya bang, soalnya. Memang masih ada orang lewat, motor lewat. Karena tadi saya bilang kan di situ tuh memang jalur alternatif, tapi masih ada lah yang lewat. Saat itu tuh masih ada pickup lewat. Pickup yang ini bang, pickup yang bawa telur. Nah tahu kan? Nah di situ karena memang lagi banyak ternak telur gitu. Biasanya diagenin gitulah, terus nanti dibawa kemana gitu. Ada yang lewat nih pickup awalnya bang, tapi lawan arah ke sana. Dari pickup lewat tadi bang, tahu-tahu kayak ada angin yang datang dari lawan arah ya, bers gitu. Rasanya tuh kayak, tahu gak sih bang, ada mobil atau bus gede lewat dari lawan arah. Rasanya tuh kayak gitu, ditabrak angin jatuhnya gitu loh. Gitu, dari ditabrak angin itu, ya udah dong, itu udah deket banget masuk kuburan bang. Udah mau masuk area kuburan. Karena ada angin itu kan saya begini-begini ya bang, ya kan? Akhirnya nggak sengaja ngedelangnya ke atas. Nah di atas itu ada pohon jati yang batangnya itu sampai ke area jalan. Tahu nggak yang di batang itu apa? Mbak-mbak yang tadi ngikutin di mantingan, lagi duduk mainin kaki sambil geleng-gelengin kaki. Gitu. Udah dong, dari situ udah langsung saya ngegas bang, nih. Pas ngegas kan jalan jelek ya, jalan situ jelek. Otomatis harus ngindarin si kubangan-kubangan ini gitu. Pas ngindarin kubangan, di sebelah samping itu ada kayak semacam rumah-rumahan, tahu nggak yang buat ngisiin, buat naro perkakas, buat gali kubur sama keranda. Nah biasanya kan ada tuh di situ tuh. Refleks saya ngelihat si perumahan itu. Di rumahan itu bang, ada sosok kakek-kakek bawa cangkul sama pakai capil, tau kan? Topi sawah. Topi sawah. Berdiri doang. Masalahnya, saya sampai ngelihat 2 kali soalnya. Kan saya pas awal cuma refleks doang. Saya lihat lagi, masih ada, tapi makin jelas. Badan ke bawah nggak ada. Tuh, bawa cangkul, badan ke bawah nggak ada. Jenggotnya panjang banget, matanya nggak ada satu. Cuma bener-bener berdiri di dalam perumahan itu. Udah tuh, makin refleks kan bang, waduh astagfirullahaladzim gitu kan. Gak lama dari situ, saya nyoba nengok lagi, barangkali make sure lagi ketiga kalinya, barangkali cuma halu nih. Karena aku udah aneh banget ini. Barangkali cuma halu. Masih ada, tapi saya refleks melihat kuburan bang, ya kan? Di kuburannya bang, semua di atas batu nisan ada pocong melayang.
semua yang ada di atas kuburan pocong melayang. Gimana nggak makin merinding bang? Kayaknya masih merinding bang. Merinding juga. Ya udah. Nah udah tuh makin bingung lagi. Nah masalahnya itu belokan bang. Belokan gini. Pas belok nih. Belok. Ada yang ngomong kayak gini. Pinara mas. Mampir mas. Wow. Makin refleks lagi bang. Udah ngeliat dek. Banyak banget cewek. Yang di pinggir situ. Pinggir belokan tadi. Sambil begini. Pinara mas. Bajunya itu tau nggak? Dia tuh cuma pakai kemben. Sama kayak tau nggak sih batik. Lurik yang panjang gitu. Tahu sih kemben, baju kemben terus ya gitu, batikan cewek-cewek gitu. Jawa itu ya, kan modelan begitu sambil begini. Itu banyak banget di pinggir situ. Nah, udah makin bingung lagi bang. Udah nggak mau ngelihat lagi, udah nggak mau ngelihat lagi nih, udah nggak mau ngelihat lagi. Ketawa nih, ketawanya kayak ketawa ngece gitu, ketawa ngejek gitu ya. Gitu. Oh iya. Tahu nggak sih? Ya, sambil ngomong Pinara mas. Udah saya nggak mau ngelihat lagi nih, nggak mau ngelihat lagi, lempeng lagi, ngelihat lagi, loh kok gelap? Nggak mungkin dong, ini jalan kan, tak tahu gelap gitu. Saya ngelihat ke atas, genderuwo bang. Saya belum sempet nih ngerem nih bang, belum sempet ngerem. Saya nembus ini genderuwo. Gelap itu ya? Oh berarti gelap itu genderuwo itu? Iya, bener nutupin jalan. Oh. Tapi saya udah nggak sempet ngerem kan, ya kan? Otomatis masih ngegas nih, nembus si genderuwo ini. Oke. Saya refleks ngeliat si genderuwo ini kan dari belakang kan, karena udah nembus. Dia nengok bang, matanya merah sambil ada taringnya gitu, nengok doang begini. Udah bang dari situ, dari nengok, udah langsung kan ada belokan lagi baru ketemu jembatan. Udah kayak orang gila udah. Buang, lempeng udah, pergi aja udah dari situ. Udah tuh, dari situ udah nggak ada kejadian aneh nih sampai rumah. Nyampe rumah, saya gedor nih. Udah nyampe nih, tahu-tahu udah sekitar jam 11-an udah nyampe rumah. Nyampe rumah, pintu aku gedor bang. Brak, motor udah biarin, masukin motor blek. Baju aku buangin di kamar mandi, ganti baju. Masuk kamar, kunci pintu. Bapak ibu bingung nanya, ngopok Ron gitu. Enggak, aku jawab, tidur. Gimana ceritanya, pokoknya tidur. Udah tuh, tidur. Pagi-paginya badan menggigil bang. Badan menggigil, sakit lah intinya. Cuma abis pas badan menggigil itu saya masih bisa gerak, masih bisa bangun. Saya pindah ke depan pintu depan ruang TV. Oke. Nah, di situ saya tiduran di situ. Cuman gini bang, saya akan sedikit cerita background keluarga saya nih. Ibu saya itu dia itu tukang sayur keliling. Nah, biasanya abis subuh itu udah nggak di situ. Abis subuh tuh udah nggak di rumah. Ya langsung udah pergi ya. Pergi aja. Cuma ada toko di rumah bang. Nah, ada yang mau beli. Lek saya sendiri mau beli kayak Assalamualaikum, ana wong ora, ada orang enggak gitu. Terus Kron mulai Kron pulang Kron gitu. Saya nggak jawab karena masih kayak meriang gitu kan. Disamperin, loh panas banget Kron, saya bawa ke rumah sakit aja, bawa ke klinik ke rumah sakit aja gitu kan. Panas gitu kan. Teleponin lah. Saat itu bapak udah di rumah ya. Maksudnya bapak udah nggak merantau gitu, maksudnya udah kerjanya di rumah. Kerja di rumah. Panggil bapak saya manggil telepon bapak saya. Pulanglah, dibawalah ke klinik bang. Di klinik ini sebenarnya klinik agak lumayan gampang dicari lah di daerah sana ya, di daerah Ngawi, karena memang posisinya dia itu di jalan umum, di pinggir jalan lagi, terus menuju ke Ngawi kotanya. Nah, dari setelah terminal Sidowayah ini. Nah, punyanya Pak J. Ya, kita nggak usah sebut nama aslinya ya. Punyanya Pak J. Dokter J ini, dia buka klinik lah ini. Akhirnya saya didiagnosis kena gejala tipes bang.
Oke. Otomatis harus masuk Rawat inap. rawat inap. Pak J-nya ini bilang, wah ini trombositnya turun banget nih, harus dirawat dulu ya. Gitu. Berapa hari Pak? Gitu kan. Ya paling 5 hari, 3-5 hari lah nanti bisa pulang. Oke. Ya udah nih, terima nasib aja deh. Sakit, mau liburan nggak jadi liburan, malah sakit. Malah sakit. Akhirnya ini Bang, beneran dirawat nih Bang. Oke. Terus setelah itu hari pertama sih nggak ada kejadian aneh Bang, aman. Dirawat ini, pas dirawat. Oke. Hari pertama. Pas di hari ketiga nih Bang, udah mulai ada hal-hal aneh nih. Kan bude saya nyebutnya si Yong, manggilnya Yong. Iya. Yong saya datang. Gitu. Bude ini. Bude kakaknya bapak. Oke. Bude saya sih biasanya manggilnya Yong. Nah dia bawa makanan tuh. Oh alah lele kok sakit sih le gitu kan. Nggak jadi liburan kamu malah sakit gitu. Makanya yang hati-hati kalau di jalan gitu, bilang gitu. Kalau hujan ya berhenti segala macam. Saya nggak bisa ngebales lah intinya. Iya aja lah gitu. Kan. Udah kejadian juga. Benar. Ya. Terus abis itu kan si Yong saya datangnya sore ya. Nah, maghribnya nih. Maghrib di samping kamar. Jadi yang gini, di gedung ini tuh cuma ada 2 gedung. Nah, di satu gedung saya ini depannya musola. Gabung ke musola. Jadi belakang musola si gedung ini. Terus nanti seberangnya ada gedung lagi. Nah, di situ tuh cuma ada 6 ruangan. Nah, saya ruangan paling pojok. Oke, bisa dibayangin ya? Bisa, kebayang. Nah, di sampingnya itu ada pasien juga. Pas maghrib itu ya, pas maghrib itu ada yang jenguk, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek-kakek nih suaranya, kedenger banget nih. Terus si mbak-mbaknya ini ngomong, Mbah, besok pulang ya, udah bisa pulang ya, udah sembuh kok. Nah, diajakin pulang. Iya, gitu kan. Ngomongnya gitu nih, jelas banget ngomongnya gitu. Udah ya namanya orang cuma curi denger ya. Maksudnya ada yang ngejenguk, ngobrol gitu kan. Karena posisinya sepi, lagi posisi nggak ada orang lah, nggak ada yang, saya nggak ada yang jagain, pada lagi keluar gitu. Udah nggak lama, Yong saya masuk nih. Saya masuk bawain minum, kalau nggak salah bawain teh hangat kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat, kan udah lama banget juga. Betul. Diminum dulu. Dari situ aku nanya ke Yong aku, Yong, kamar samping sakit apa sih? Sakit apa? Iya, sakit apa? Oh, sakit tua le, namanya gitu. Nah, terus, oh alah, tadi saya dengar ada yang jenguk, itu cucunya apa anaknya gitu. Menjenguk tadi. Iya baru aja. Alah lele. Itu tadi pagi orangnya udah meninggal, dibawa pulang. Wah, bener ini. Udah langsung merinding lagi nih. Udah nggak bener dah. Udah tuh dari situ yang bener Yong. Iya. Lah terus tadi yang saya dengar apa di samping? Iya. Baru banget loh, habis maghrib. Salah denger paling awamu. Salah denger paling gini kamu. Gitu. Ngelindur lah. Ngelindur paling. Aku melek le Yong. Wes nggak usah dibahas. Gitu. Di kayak gimana ya? Nggak usah dibahas lah intinya. Lagi sakit paling ya jadinya halunya kemana-mana. Jadinya gitu lah. Udah tuh selang beberapa hari. Masuklah di besoknya nih. Besoknya gak ada kejadian aneh sebenarnya. Masuk di malamnya. Pas malam, ini boleh percaya apa enggak nih? Kan lek saya nih adiknya bapak, yang cowok nganter makanan doang. Udah sekitar jam 9:30-an mau jam 10-an. Nganter, nih dimakan kalau lapar, kalau masih belum mau tidur. Gitu ya. Udah taruh, tapi saat itu posisi udah mau tidur bang. Jadi posisi udah sempat mau tidur lah, udah sempat tidur, udah mau tidur.
Terus nggak lama dari situ saya ngerasa mata melek, tapi badan nggak bisa gerak, rep-repan lah gambarnya. Nah, ketindian. Oke. Mata masih bisa ngelihat sekitar gitu, jadi rasanya tuh kayak orang ngeriip gimana sih ngelihatnya, jadi kayak masih nggak bener-bener jelas gitu loh. Jadi kayak cuma ada spot-spot tertentu yang bisa dilihat gitu, ya kan, modelnya begitu. Dari depan pintu kan modelnya gini kan, saya ini kasur gitu kan, terus depannya pintu kan, ya kan, kayaknya namanya sepetak buat ini doang kan, pasien doang kan. Di pintu ada yang seliwer lewat. Cuma kan saya nggak bisa gerak ya cuma bisa lihat doang gitu. Terus dari yang tadi seliwer, terus tahu-tahu masuknya nggak ngotak sih, maksudnya gini, dia kan seliwer gitu, masuk jalannya tuh kayak nggak jalan begini, cepet gitu. Iya. Gitu, gimana sih? Gitu tuh, kayak tahu-tahu gitu. Masalahnya dia nampakin diri dengan wujud cewek, rambutnya tuh lurus, tapi rahangnya nggak ada. Terus lidahnya tuh menjulur panjang gitu loh. Oke. Dari situ kan tadi dia cepet jalannya ya. Terus pas saya mau ngeliat lagi kan bener-bener saya ngeliatin ini geraknya gimana ya. Tahu-tahu nggak ada kan, pas saya lihat lagi nggak ada. Dia udah di samping aku, ngejulurin lidah ke muka. Kayak gini nih posisinya. Tapi saya kan nggak bisa gerak ya. Teriak-teriak nih, rasanya tuh saya teriak. Tapi nggak ada yang denger. Iya. Bisa ngebayangin nggak? Iya. Nggak ada yang denger. Terus tahu-tahu saya masuk lagi. Baru dah tuh, Ron, dia ngelihat saya tuh katanya melek, tapi nggak bisa gerak. Dia tuh dipegang lah, baru saya bisa gerak langsung. Le, matur suwun. Ngopo toh, Ron? Kayak ngapain sih, Ron? Itu le, samping mule. Dia masih ada di samping. Masih ada sosok itu. Masih ada di sampingnya le aku. Kan le aku masuk. Jadi tuh le aku nembus si makhluk itu. Cewek ini. Iya. Tapi cewek ini udah mau pergi. Apa sih? Gitu doang jadinya. Enggak ada apa-apa. Itu. Udah. Tuh tahu-tahu pas aku debat tuh sama si le aku, kan aku ngeliat lagi si Mbak ini. Tahu-tahu udah enggak ada. Nggak adanya tuh kayak gini nih, tinggal kepalanya doang tuh dari samping pintu, gitu, hilang tuh. Itu udah kejadian itu udah. Itu udah masuk hari keempat ya. Kejadian makin aneh gitu. Saking ada kejadian 2 kali, akhirnya paginya itu saya bangun duluan, saya nggak bisa tidur gara-gara itu. Terus pas bangun, saya nyoba keluar nih. Sumpek nih. Saya nyoba keluar di samping musola. Samping musola kayak ada duduk-dudukan gitu, kayak orang ya udah duduk doang. Ngeliatin orang yang mau subuhan. Pas ngeliatin orang yang mau subuhan, dari musola ada sosok seliwer menuju ke gedung samping, hitam. Kayak sekelibet gitu. Wah, belum selesai tadi malam ada kejadian lagi nih gitu kan. Udah, saya langsung masuk, lari ke dalam. Nggak sengaja papasan sama bapak saya. Dari mana, Kron? Gitu. Dari keluar. Lagi sakit keluar. Ntar kalau makin parah gimana? Dimarahin lah mah intinya. Udah masuk. Gituin, terus suruh tidur lagi sambil nunggu sarapan datang lah. Udah tidur nih, Bang. Dah, itu kejadian untuk di hari ke-5-nya. Ya kan? Masuklah sorenya. Saya protes. Nah, ini udah hari ke-5 kok nggak jadi pulang? Iya. Udah sehat nih badan rasanya gitu kan. Ya udah toleh, tunggu aja sama Pak J-nya ngabarinnya gimana gitu kan. Pak J-nya dateng.
sorenya itu, pokoknya sorenya itu baru datang lah, ngomong. Dicek, bilangnya nambah 2 hari lagi ya. Makin kesel ya, ada dikasih kabar begitu ya. Kenapa itu? Katanya belum. Cuma ini tuh efek kamu aja kayaknya. Mungkin rasanya belum pulih total ya. Bilangnya, tapi ternyata masih belum. Oke. Lanjut lagi nih. Masuk di hari ke-6. Ya ini yang agak aneh nih. Siang-siang nih bang. Siang-siang. Ini abang boleh percaya apa enggak nih yang ini? Soalnya agak unik. Keluargaku semua datang. Makan siang bareng di bawah. Ya. Kan saya di kasur kan. Makan siang di bawah semua. Ya namanya orang kumpul banyak makan bareng kan. Ya rantang segala macam taruh di tengah gitu kan. Biar ngambilnya gampang kan. Bagi-bagi ngobrol lah mereka gitu kan. Gini bang, saya susah nih ngejelasinnya. Ada sosok di balik istrinya lek saya yang adiknya bapak ikutan makan. Dia pakai dasteran hijau doang, ngambil lauk makan. Terus kan saya masih ngeliatin, terus dia sampai sadar kalau saya ngeliatin dia. Oh iya. Jadi kan ngambil makan. Terus dia nengok. Lihat-lihatan gitu. Iya. Sambil ngangguk ini. Iya. Terus makan lagi. Tahu nggak anehnya apa bang? Apa tuh? Keluarga kurang makan, ngobrol. Ini orang asing. Iya. Kalau dia memang orang, nggak mungkin nggak diajak ngobrol. Betul. Iya dong. Iya. Itu. Ini siapa? Tapi anehnya kenapa nggak ada yang nyadar? Makan diambilin begitu. Posisinya juga di belakang istrinya lah itu. Iya, jatuhnya ngebelakangin. Di kelihatan kan posisinya lagi aku di sini. Iya. Nah si orangnya di samping sini. Cuma kan kalau akunya kelihatan kan. Iya. Itu sampai makan habis, bungkusin kan, dirapiin sama Lele. Ya aku coba nyari si orang ini lagi kan tadi cuma kelihatan doang. Iya. Orangnya nggak ada. Gitu sih, gila sih. Udah nih. Ini kan di hari ke-6 kan, ya, siangnya kan. Hari ke-6 siang. Malamnya bang, nggak bisa tidur nih, kesel kan, gelisah nih. Wah liburan malah sakit gitu kan intinya. Seminggu aja tuh habis ya waktu liburan. Iya seminggu loh. Oke. Ya, gitu kan. Terus habis itu baterai HP tuh sampai habis. Masuk jam 12-an. Baterai udah mau habis. Taruh di cas. Belum bisa tidur kan. Ini saya masih sadar, belum tidur, baru mau mapan tidur, mencoba tidur. Ada suara kretek. Saya cari dong. Suara apa nih? Gitu kan. Di atas pintu kan ada ventilasi. Oke. Ya kan? Ada ventilasi. Ventilasinya itu keluar darah. Ngucur, beneran darahnya jatuh ke bawah, jatuh ke lantai. Kelihatan banget beneran ngucur. Dari ventilasi keluar sosok, saya susah sih ngejelasinnya, tapi mungkin coba dipahamin aja ya yang saya lihat ini. Dia itu keluar kayak mencoba ngebelah atau ngerusak si ventilasi biar bisa keluar dari ventilasi itu pakai tangannya dia gitu. Masalahnya tangan doang bang, terus sama kepala doang. Pas dia ini berhasil keluar, saya langsung refleks dari awalnya dari darah tadi jatuh, dia keluar nih, kretek makin kretek gitu. Jadi kayak beneran ada yang di black apa ya, di kretek gitu. Iya. Kayak memang dipaksa lebar benda yang dipaksa buat digituin gitu. Muncul, tahu-tahu udah nggak ada tuh dari ventilasi, tahu-tahu udah di samping aku. Dibarengin sama suara rambut kebakar sama ubi bakar.
Rambut kebakar sama ubi kebakar. Awalnya rambut, tahu kan rambut bakar baunya kayak gimana? Oke. Nah, tahu-tahu jadi ubi bakar gitu baunya. Gosong ya. Gosong rasanya, baunya gosong. Dan si kepala ini memang rambutnya separuh gosong sampai ngenyingkap dalaman otak kelihatan. Wow. Terus giginya itu taring semua. Nah, dari situ kan saya coba lihat udah nggak ada orangnya di depan. Yang tadi si pala doang yang sini. Oke. Tahu-tahu dia di samping aku, Bang. Tangannya yang tangan doang tadi ngecekek aku gini. Beneran udah dibeginiin. Aku udah sampai begini rasanya. Tolong gitu. Ngomong nggak bisa masalahnya, kayak nge-freeze. Karena dicekek kan? Ya rasanya dicekek. Nggak bisa ngapa-ngapain, beneran kayak dicekek gitu. Sampai akhirnya bapakku datang. Bapakku datang ngelihat saya tuh cuma nge-freeze doang gitu loh, Bang. Ngopok Ron gitu kan. Oke. Disentuhlah saya, bisa gerak akhirnya. Bisa gerak, tapi balik lagi kejadian kayak sama kayak si sosok cewek tadi. Tahu-tahu udah hilang aja. Terus Pak, itu loh Pak, darah aku bilang. Bener geteh Pak, bener ngomong kayak gitu. Pas bapak kayak noleh, nggak ada darahnya. Bersih. Pintu tuh bersih, nggak ada curan darah, nggak ada. Semua yang dilihat tadi tuh nggak ada ya? Nggak ada. Yang tadinya si sosok tadi yang keluar dari ventilasi, nggak ada. Nggak ada. Real nggak ada, hilang semua. Terus akhirnya aku minta tolong sama bapak saya, jangan ditinggal sendiri. Temenin tidur. Temenin tidur. Udah saking takutnya ya. Saking takutnya udah. Ada tuh habis itu kan malam, ya hitungannya udah malam masuk ke hari ke-7. Iya. Di hari ke-7 nih Bang, terakhir. Dari pagi sampai malam tuh gak ada kejadian aneh. Sama sekali gak ada kejadian aneh. Kan tadi saya bilang refleks takut minta ditemenin. Nah, di hari berikutnya agak ramean. Bapak saya beneran tidur di bawah. Sama lek saya juga. Ibu saya pun juga. Jadi agak rame di situ. Tapi maksudnya tidurnya di pinggir-pinggir gitu. Tapi tetap di area kamar. Masuk jam 12:30 Bang. 12:30 menuju jam 1 malam. Saya nggak bisa tidur. Saya balik lagi nggak bisa tidur. Ada yang datang, jalannya pelan, tapi agak pincang. Sorry, maaf. Dia pakai baju hijau, terus pakai kopiah, tau kan? Nah, pakai kopiah, tapi agak miring. Ada jenggotnya, terus ada tai lalat di sebelah kanan. Masih inget banget saya. Masuk dari pintu, nggak ada yang sadar tapi anehnya. Orang ini masuk, jalannya begini. Kan agak pincang kan? Beneran orang. Masuk, terus nepuk pundak saya, bilang, "Wes gak popo, awakmu wes mari, sesok kowe iso mulih. Udah gak apa-apa. Artinya, kamu udah sembuh, besok udah bisa pulang." Bener dong. Besoknya tahu-tahu bangun tuh udah sore Bang. Saya udah dipindahin di mobilnya lek saya, bawa pulang. Maksudnya udah di mobil, udah bawa pulang. Sadar sudah dibawa pulang. Udah pulang. Ini plot twistnya mau diceritain sekarang apa nanti di belakang? Boleh, langsung sekarang aja. Nyampe rumah. Ini nyambung sama yang saya ceritain Bang. Jadi saya ini nulis cerita ini kan 2019. Sempat saya tulis sampai karena terlalu banyak cerita ini ya. Saya sempat tulis tuh di Kaskus Bang. Nah pas kejadian ini kan saya obrolin sama adik-adik saya sama keluarga saya di grup WA. Nyeletuk lah. Loh Mas, adik saya yang pertama namanya Evi. Dia kan saat itu masih di pesantren. Dekat kampung memang, tapi dia pesantren. Nah adik saya yang kecil kan masih SMP kalau nggak salah ingat ya. Adik saya SMA tapi di pesantren.
Loh mas, kok sampean nggak ini sih, nggak sadar? Bukan kayak gini kejadiannya. Loh maksudnya gimana? Sampean itu nggak 7 hari di klinik. Oh, Loh maksudnya gimana kok nggak 7 hari di klinik? Iya sampean itu tuh dibawa ke rumah sakit ini gitu. Loh kok bisa dibawa ke rumah sakit tapi aku nggak sadar gitu? Gimana nggak sadar? Orang sampean sadar kok dibawa sampai teriak-teriak begitu? Dibilangnya saya teriak-teriak kesakitan. Terus di rumah sakit itu 2 minggu. Nggak mungkin sampean nggak sadar. Oke. Bisa bayangin nggak? Jadi saya nggak inget apa-apa di kejadian di rumah sakit. Tahu-tahu sadarnya udah dibawa pulang. Oke. Bukti chatnya masih ada. Oh iya. Bukti chatnya masih ada. Oke. Terus? Ya udah. Wah, aneh banget sih. Masa sih bisa hilang ingatan gitu? Saya beneran nggak ingat soalnya kejadian apa yang terjadi di rumah sakit. Terus saya gali-gali lagi kan. Emang saya di rumah sakit nggak sadar apa gimana? Sadar mas. Sampai lo ngobrol ketawa-ketawa sama saya juga kok. Kalau nggak percaya tuh adek tanya. Saya minta jemput buat jenguk sampean. Kok bisa? Iya. Kayak gitu bang. Terus lebih anehnya lagi itu kan dari situ udah selesai lah kejadian itu udah diceritain gitu kan. Berangkat lagi kan bang. Pulang lagi ke Jogja. Ngawi ke Jogja. Nah. Oke. Jadi berapa lama di Ngawi totalnya itu? Ya berarti full 3 minggu itu cuma sakit doang. Wow. Terus sampai berangkat lagi. Oke. Nah masalahnya tuh saya cuma sehari doang di rumah beneran sehatnya. Iya. Nah subuhnya kan cuma sehari nih. Sore besoknya istirahat sebentar, subuhnya baru berangkat lagi. Oke. Ya kan? Terus subuhnya berangkat lagi bang. Belum subuh malah. Jadi subuh tuh berangkat lagi sekitar jam 4, bahkan belum nyentuh subuh tuh. Iya. Ya kan? Betul. Belum ketemu azan subuh. Nah, ibu aku aja masih bisa salaman aku gitu, nyalamin aku, terus berangkat hati-hati le gitu. Nah ini saya berangkat nih bang. Pagi buta, bener-bener pagi buta, tahu nggak bang sih? Di kampung saya tuh kan isinya cuma sawah sama kebun ya. Ya masih ada banyak inilah pohon-pohon gitu. Iya. Jadi embun tuh masih lumayan, embun kabut gimana sih? Masih kerasa adem banget itu. Gitu loh, ya kan? Pasti. Ya gitu bisa tuh. Terus? Nah, kan saya cerita harusnya jalur saya pulang tuh kan yang terminal Sidowaya ini yang nanti ngelewati Monumen Suryo kan. Nah, saya akhirnya lewat situ. Nggak ngelewatin yang tadi kuburan tadi. Ya, enggak. Ya itu kan memang bukan jalur saya. Gitu. Oke. Lewatlah situ bang. Pas nyampe terminal Sidowaya, lempeng nih bang, lurus menuju ke arah Monumen Suryo. Nah, di sini ada sosok di pinggir jalan, udah masuk hutan. Oke. Dia di pinggir jalan, cuma berdiri doang kayak nggak tahu ngapain gitulah. Pokoknya berdiri doang sebelah kanan. Sampai saya lewatin, dia cuma ngeliatin saya dari ujung ke ujung. Udah tuh, dari situ nggak aku hirauin kan. Udahlah paling emang cewek yang lagi nunggu bus gitu kan. Ya maksud saya, ya udah, ya nggak masih mikir positif gitu. Iya benar. Saya tengok lagi bang, dianya nengokin saya. Tadi kan cuma ngeliatin doang ya, ngeliatin saya lihat pakai matanya dia doang. Habis itu bener-bener begini. Nengok. Ya udah saya nggak berani ngeliat, tapi saya ngeliat dari spion. Pas saya lihat dari spion, masih ada orang. Terus saya coba nengok lagi, nggak ada. Kayak gitu sering banget kejadian bener begitu. Terus lah lewat lagi nih bang. Terus tahu-tahu nggak jauh dari situ ya, nggak jauh dari situ, agak masuk lagi ke dalam lagi. Ada lagi orang di sebelah kiri bawa anak. Lagi gandeng anaknya gitu. Anak balita kan nggak bisa diem ya. Iya.
Ya benar, dia nggak bisa diem si anak balitanya ini. Oke. Bawa payung. Lagi mengandung. Bisa bayangin kan? Nah, posisinya sama kayak si mbak tadi, ngeliatin doang. Tapi anaknya lincah ya, nggak diem ya. Oke. Udah tuh, saya penasaran, ini orang apa bukan, ya kan? Saya tengok dong bang. Pas saya tengok, si anaknya tadi ikutan diem, cuma nengok saya doang. Oke, iya kebayang. Bayang kan? Okay. Terus ya udah saya ngegas dong, berarti ini bukan orang ini, gitu kan? Paham kan ini? Maksudnya konteksnya? Iya. Udah saya ngegas nih bang, ngegas. Ya barangkali ini ya bisa ngejauh. Nggak coba lihat spion lagi? Nggak coba lihat lagi, tetap ngegas. Oke. Tapi saya nyoba refleks lagi. Lah orangnya masih ada, nggak jauh dari saya. Motor berarti nggak gerak. Terus? Kayak bener-bener ada jarak cuma berapa ya? Ini sama situ lah. Oke. Jadi masih kelihatan kan orangnya nengok. Iya. Pas saya nengok lagi masih loh, motor nggak gerak, masih di sini. Terus. Nah dari situ udah nengok, motor nggak bisa gerak. Saya tengok lagi masih ada. Terus saya ngegas, baru bisa ngegas. Udah tuh, dari situ nyampe lah di Monumen Suryo. Di Monumen Suryo saya berhenti dulu, bentar, minum. Oke. Itu udah 5:30 bang. 5:30 Mega Merah udah mulai muncul ya. Iya betul. Nah, di situ kan ada toko-toko, ada yang nyapu nih. Oke. Bukan itu masalahnya yang jadi aneh bang. Oke. Kan Monumen Suryo begini kan, nunjuk ya. Oh. Di atas ada ular terbang melintas di atas Monumen Suryo tadi. Tapi ada mahkotanya gitu. Oh. Maksud saya gini, kalau emang itu ular ya, nggak mungkin dong si yang nyapu tadi nggak ngeliat. Orang gede banget beneran terbang melintas gitu. Masa sih nggak kelihatan? Ya aku sambil tengok-tengokan gitu kan, sambil nengok. Ini aku doang yang lihat apa gimana gitu kan. Sebenarnya beneran kayak nggak ngelihat sesuatu orang ini. Kan nggak cuma 1-2 orang yang nyapu di situ. Betul. Gitu kan. Ya adalah tukang bersih-bersih sama si tukang lagi buka toko. Iya. Lagi ngebersihin si tokonya gitu loh. Mau siap-siap buka ya. Terus? Kok ya aneh nggak ngelihat gitu. Udah bang, dari situ minum baru berapa teguk langsung aku gas lagi. Ngegas lagi, lepas dari situ. Ini yang agak lumayan nyinggung, tapi ya kita samarin aja bang ya. Oke. Udah nih, dari situ saya ngegas nih bang, ngegas sampai ngelewatin toko ini bang, toko perabotan dari kayu. Oh. Nah di situ memang memang terkenal kan perajin kayu. Jadi makanya ada buka yang toko furniturnya itu. Lewatin dari situ. Ada bus yang melintas bang dari saya, nyalip saya, bus. Tapi masalahnya busnya bukan bus yang seperti biasanya yang saya lihat bang. Nggak normal lagi. Nggak normal. Okay. Busnya itu kayak abis, gimana ya? Catnya udah ngeletek. Gimana sih, bisa bayangin nggak? Tasnya udah ngeletek, kayak abis, kayak cuma udah keratan dan segala macamnya gitu. Nah masalahnya, yang aneh bukan itu bang, bukan masalah karatannya. Terus penumpangnya, tahu nggak penumpangnya apa bang? Pocong. Dan itu kenceng banget, banyak itu. Banyak. Ada yang lagi berdiri lah, ada yang lagi duduk lah, sambil dia bentuk pocong gimana sih? Terus. Oke. Iya. Nah dari situ nggak tahu gimana ceritanya, di atas kap bus itu muncul sosok yang bener-bener panjang, tangannya itu sampai nyampe ke lampu. Terus dia ngeliatin saya gini dong. Udah tuh, dari situ tahu-tahu dia makin kencang, makin jauh. Yang kecepatannya nggak ngotak maksud saya. Tahu-tahu jauh aja, jauh. Baru deh
bus yang beneran lewat. Nyalip saya lagi. Ini yang bus benerannya. Bener ya. Bus SK lah. Oke. Yang warna biru itu. Iya. Ya, itu. Udah tuh. Dari situ udah tuh. Ya udah, gas aja deh. Aku melipir jauh nih Bang nih. Biar gak ketemu si bus ini loh. Bis pertama itu ya. Yang bis keduanya ini lah. Gitu kan. Kan udah gak kelihatan tuh. Iya. Terus tahu-tahu ada bus yang beneran nih lewat nih. Nah, saya ngejauhin sama ngejauhin si bus ini. Ya udah biar lewat aja udah, biarin dulu. Iya. Nah, tapi saya nggak berhenti, cuma melanin motor. Udah tuh Bang, lempeng lagi. Udah nggak kelihatan lah si busnya. Udah agak tenang gitu kan. Sampailah di jembatan Bang. Di depan tuh ada jembatan. Ada jembatan nih, ada jembatan tapi jembatan kecil kok. Nanti setelah jembatan itu ketemu terminal Gendingan itu. Oke. Jembatan kecil doang gitu. Nah, di situ ada suara moge lewat, rombongan moge lewat. Udah dong, ya namanya moge gede kan. Iya. Saya takut juga kan. Melipir, minggir. Niatnya mau berhenti tapi nanggung kalau berhenti kan. Ya udah dipelanin aja gitu. Dung tahu kan suaranya gitu kan. Sampai habis. Enggak ada yang lewat mogenya. Loh. Enggak ada yang lewat tapi suaranya doang. Iya. Dan suaranya hilang itu bener-bener depan mau masuk jembatan. Kill. Udah tuh. Dari situ udah lempeng Bang nih. Lempeng lewatin terminal Gendingan. Lancar Bang jalan tuh sampai ke Jogja. Tahu nggak saya nyampe Jogja jam berapa? Berapa? Kan saya berangkat jam 4. Jam 4. 4, 5, 6, 7. Setengah 8 saya nyampe. Udah kayak naik motor normal dan kecepatan tinggi. Iya bener. Seharusnya nggak segitu. Saya tuh biasanya nyampe jam 9 atau setengah 10 Bang. Oke. Kok bisa gitu. Tapi beneran saya ngelewatin jalur-jalur yang bener gitu. Nggak ada aneh-aneh dari setelah kejadian itu. Kayak gitu Bang ceritanya. Luar biasa. Sepanjang perjalanan pergi pulang nyampe liburan juga nggak nikmatin sama sekali ya Bang. Iya, jatuhnya saya nggak nikmatin apapun. Mungkin bisa dibilang nggak sih Abang itu kayak ketempelan atau kesambet gitu pas atau gimana gitu? Saya juga nggak bisa menerka-nerka sih Bang. Saya masih belum tahu nih. Karena ini kejadian satu kali seumur hidup saya tuh. Model begitu Bang. Iya. Karena kan sepanjang perjalanan Abang kan ya luar biasa sih gangguannya menurut saya itu. Kalau saya pribadi kayaknya udah nggak nyampe itu ke rumah. Abang nyampe terus nyampe rumah juga langsung sakit kan. Iya. Luar biasa sih. Gokil. Perjalanannya dari pergi pulang nggak liburan itu mistis banget sih. Oke, berarti udah selesai itu ceritanya. Iya, kayak gitu sih. Sejauh ini ya alhamdulillah bisa tersampaikan sih. Ya, tapi nyampe sekarang nggak ini kan dari hal-hal itu entah trauma atau apa pulang kampung naik. Enggak sih, itu kan sekali-kalinya. Kan saya masih bolak-balik juga sebenarnya. Aman tapi aman. Oke. Baik, teman-teman, itulah cerita dari Bang Fikron. Semoga kita semua dijauhkan dari segala hal-hal yang mungkin menjadi ketakutan ataupun menjadi peristiwa yang aneh menurut kita, dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sudah dialami Bang Fikron menjadi pelajaran untuk kita semua, dan kita semua dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan teman-teman yang ingin menjadi seorang narasumber seperti Bang Fikron bisa langsung hubungi kami di kontak DM lautan.mistis atau kontak langsung kami di WhatsApp yang sudah dilampirkan di kolom deskripsi. Saya dan Bang Fikron pamit undur diri. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan tetap sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.